Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati tuan rumah Pak Ustadz, para alim ulama, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tim jurkam, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bapak dan Ibu, tadi sudah dua pembicara sudah menyampaikan hal-hal yang terkait dengan siapa dai dan apa yang telah dilakukan. Saya ingin mengambil bagian, sebenarnya kupas dulu baru goreng, tapi tadi terbalik, goreng dulu baru kupas, sehingga saya tidak mau kupas. Setelah digoreng diiris-iris, kemudian disajikan kepada rakyat. Calon sekarang ini ada 4. Ada FD, ada namanya Madu, dan ada Wahid. Ya, berarti yang bilang itu perhatikan saya bicara. Nomor 1 FD, nomor 2 Madu, nomor 4 Wahid. Nah, diperhatikan. Nomor 3 dai, nomor 4 Wahid. Itu hanya tes-tes. Ternyata dai sudah tertanam di hati masyarakat Molosikat. Kalau saya mau ingin panjang-panjangkan, saya mau ingin artikan 4 paket ini, dia jadi begini. FB Ferianto bilang Madu masih Adhan Dabea unggul. Oleh karenanya semua kita berdoa agar tanggal 28 dai jadi nomor wahid atau pemenang dalam Pilwako ini. Yang berikut saya ingin sampaikan, saya ini tokoh P3, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari partai P3. P3 ada calon Wahid namanya, tetapi kenapa saya berada di tengah-tengah perjuangan dai dalam Pilwako ini? Jawabannya, seluruh calon ini hanya dailah yang bukan saja berpikir urusan dunia, tetapi juga berpikir urusan akhirat. Sebab kenapa? Sebagai umat muslim, cari pemimpin yang berpikir kedua-duanya. Kalau bicara bangun jalan, Abang Bentor bisa, uang ada di APBD. Bangun gedung bisa siapa saja, tetapi komitmen membangun agama Allah itu perlu dipertanyakan. Kalau Pak Adhan, saya dulu tahun 2008 orang yang sangat meragukan kepemimpinan Adhan Dabea adalah saya. Mampukah beliau menata kota Gorontalo ini? Dan bahkan dalam hati saya bertanya, apakah yang membuat Allah mengizinkan sosok manusia yang bernama Adhan Dabea jadi wali kota di kota Gorontalo ini? Itu pertanyaan saya. Saya tanya dalam hati, seolah saya dialog dengan Allah. Ya Allah, apa yang membuatmu mengizinkan sosok manusia yang bernama Adhan Dabea kau jadikan khalifah di kota Gorontalo ini? Ternyata pertanyaan itu
Terjawab sudah. Setelah 1 tahun kemudian saudara Adhan Dabea memimpin kota. Apa yang dia lakukan? Tanggal 11 Juni dilantik, tanggal 13 dikumpul tokoh-tokoh agama. Agama apa? Semua agama di kota Gorontalo dikumpul. Apa yang dibicarakan? Beliau tanya kepada tokoh agama, saya baru 3 hari dilantik jadi wali kota. Saya ingin membangun kota 5 tahun ke depan. Bapak dan ibu tokoh agama saya undang. Untuk apa? Saya ingin tahu pikiran, masukan yang dari bapak-bapak tokoh agama. Saya mau bawa kemana kota Gorontalo ini 5 tahun ke depan. Maka lahirlah kesepakatan memberantas maksiat. Kalau dipikir-pikir, memberantas maksiat disepakati, kemudian dilakukanlah yang namanya pembongkaran tenda biru, dilakukanlah pembongkaran penutupan pabrik minuman keras di Nyipilo milik Koongan. Ditutup dan ditutup. Setelah ditutup, datanglah yang punya, Pak Wali, biar cuma mau kasih habis itu bahan-bahan. Boleh Pak Wali, dimadui 500 juta. Boleh tidak? Apa Pak Wali bilang? Kau buang di laut itu uangmu? Aku tidak mau. Karena minuman keras adalah merupakan yang sangat dilarang oleh agama dan sebagai perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Dan saya telah melalui lembah itu. Saya tidak ingin rakyat saya menjadi pemabuk karena minuman keras yang kau buat itu. Buang di laut. Kenapa? Pak Bu, kalau cuma para ustadz datang ke tempat minuman keras, coba-coba larang. Pak Karim, Pak Ustadz, Pak Suwardi, Pak Ustadz, coba-coba datang di tempat minuman keras, larang mereka, pasti bukan dikasih uang, malah justru dikasih botol. Betul tidak? Tapi oleh Pak Adhan Dabea, rupanya beliau punya insting ilahiyah bahwa selama ini yang kita dengar hadis Rasulullah, kalau kamu melihat maksiat di sekitarmu, cegahlah dengan tanganmu. Tidak mampu, cegahlah dengan lidahmu. Tidak mampu pula, cegahlah dengan hatimu. Namun kata Rasul, mencegah maksiat dengan hati tergolong selemah-lemah iman. Oleh karena itu, setelah Allah beri rahmat kepada Haji Adhan Dabea, diberi kekuasaan kepadanya, maka dia gunakan tangannya untuk melakukan pemberantasan maksiat di kota Gorontalo ini. Itulah pemimpin yang agamis. Ini kasihan, Pak Adhan ini selalu dihujat. Rupa-rupa Pak Adhan begini dan begitulah, semua ditujukan ke beliau. Malah tahun 2012 itu ada yang demo, kader-kader PAN, kader Golkar, demo ke kantor wali kota. Untuk apa? Menyampaikan bahwa yang ambil dana SDN 54 Talumolo katanya Pak Adhan, yang kemudian pungutan liar CPNS katanya Pak Adhan, kasus bansos katanya Pak Adhan, SPPD fiktif katanya Pak Adhan. Mereka demo, dan bahkan demonya sangat luar biasa. Ajang sementara berkumandang, ajang maghrib mereka tetap teriak-teriak Adhan Dabea korupsi. Tetapi apa yang terjadi? Setelah ditelusuri, ternyata yang ambil semua itu adalah Ferianto.
wakil wali kota. Bapak boleh bayangkan, maka betul kata orang tua-tua, di lapangan lotahi pooyongan, di lapangan lo senyuman, di lapangan lo tapa pooyong-pooyong. Sebab kalau otak-otaknya adalah otak dunia, pelus di otaknya, maka biar doi malaikat itu mau dan talui tali. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau memilih pemimpin yang koruptor, uang rakyat, dan tidak amanah? Kenapa tidak amanah? Dipilih oleh rakyat 5 tahun mendampingi Adhan Dabea, baru 3 tahun tumingkas, tidak tahu alasan. Setelah ditanya oleh Pak Wali, debat kandidat, jawabannya, saya tidak masuk kantor itu karena mempersiapkan diri jadi wali kota. Baru yang berikut dia bilang karena ini perintah partai, padahal partainya Partai Amanat Nasional. Kalau itu benar diperintah oleh ketua partai, diperintah oleh Hatta Rajasa, maka menurut saya beliau ini adalah menyuruh anak buahnya untuk khianat terhadap amanah rakyat. Dipilih 5 tahun, Pak Wali masih wali kota, dia maju tidak tinggalkan itu jabatan. Yang aneh, calonnya wakilnya Saudara Priyanto Mayuru tidak masuk kantor tapi terima gaji. Baru tanggal penerimaan gaji mah pada dalam tanah buah bagi ambil gaji. Tunggu dulu, gaji jadi daging, jadi darah. Oleh karena itu, biarlah kita rakyat tahu bahwa siapa pemimpin yang tepat kembali memimpin kota Gorontalo. Kalau Pak Adhan, kalau maaf, saya bukan seolah-olah beliau tidak punya salah, banyak juga kekurangan beliau, banyak. Salah satu yang pernah saya usulkan ke beliau itu ada tato di tangan, karena hepo kampanye di tati pemilih meita beresi tajak aku kudu 47 lebih tato deh Pak boti tato betul deh gila bapak penguatan ini tati pemilih minta tajak aku kudu. Artinya begini, apa Pak Wali bilang, Pak Lut, saya akan biarkan ini. Kenapa? Ini sebagai bukti bahwa saya pernah jadi dari lembah hitam. Semakin saya tengok ini, semakin mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang baik, menegakkan syiar agama bahwa saya bukan orang bersih. Bapak boleh bayangkan siapa pemimpin yang mau mengakui kesalahan, hanya beliau. Ini yang lain bicara seperti tidak berdosa, seolah-olah bersih, padahal mau bicara jujur kita semua, tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak luput dari noda dan dosa. Ada yang budaya. Bicara seolah-olah bersih, heran juga saya. Bicara saudara Martetaha, korupsi juga 5,4 yang jadi korban Fadil Muhammad, gubernur, mantan gubernur. Beliau Fadil Muhammad itu tidak merasakan sedikit pun 5,4 itu, tapi yang memakan 5,4 itu adalah saudara Rustam Akili Martetaha dan teman-temannya yang lain. Saya alhamdulillah mantan anggota DPR di luar dari situ. Kenapa? Sebab ini adalah uang rakyat. Bu, kalau saya mencuri uang ibu itu, hanya ibu itu yang merasa kehilangan. Tetapi kalau saya ambil korupsi APBD kota, APBD provinsi, maka yang merasakan kehilangan
kehilangan itu adalah seluruh rakyat yang ada di daerah itu. Makanya korupsi itu diusulkan jadi bahaya laten, sama kedudukannya dengan komunis. Makanya kalau milih pemimpin, cari pemimpin yang jangan cuma otaknya cerdas, tetapi juga moralnya harus cerdas. Moral cerdas itu bagaimana? Dia tahu mana rakyat punya dan dia tahu mana dia punya. Ini contoh. Tadi Pak Ramli bilang Bangun Mahyani cap MT. Apa itu MT, Pak? Ya. Saya bilang tahu malu. Itu bukan uangmu, uang rakyat. Saya lihat 3 buti ada nasi bungkus, ada tihi-tihi yalo. Dila biasa tepuk tabiang atau kampung itu Bumakarna mahila bepi itu wali kota gama delo-delo nasi bungkus. Saya kasih tahu, nasi bungkus yang dibawa itu adalah diambil dari anggaran APBD biaya rumah tangga gubernur. Dia hakuli. Makanya saya bilang ini calon-calon ini ada yang masih batoto, ada yang masih tagendong, kemana-mana dibawa. Dong ke Hemalutu, Hemalutu tali gubernur, jadi wali kota apa yang gila toto. Bahkan madu itu kan hanya diisapkan pada bayi, ya. Jadi dong yang untuk Pak Madu, Hemalutu mahile mamel wali kota, kemana-mana digendong. Semua program provinsi dicap Martin Tahak. Ini pembohongan. Dan menurut saya kalau calon pemimpin seperti ini yang terpilih, ini adalah cikal bakal pemimpin yang korupsi. Sebelah bahali calon berani mengambil hak rakyat, apalagi orang mamwali etang aliu ngami itu. Baru bicara kartu sehat semuanya gratis. Malah itu bicara KTP gratis sudah lewat, yang persal gratis sudah lewat, akta nikah gratis yang aneh. Pertanyaan saya, apakah akta nikah ini diberikan ke nyom-nyom atau nona-nona yang belum kawin? Kan bahaya. Tapi kalau bicara akta nikah gratis, Pak Adhan dan Bea sudah melakukan itu. Lewat apa? Perkawinan massal. Ada enggak jadi peserta perkawinan massal di sini? Ada. Itu, tapi Pak Wali enggak pernah bilang saya ada akta nikah gratis kasih kawin massal. Tidak. Sebab pada prinsipnya menurut beliau program dai hanya 2. Bagaimana berpikir dunia dan bagaimana berpikir akhirat. Laksanakanlah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan laksanakanlah akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Debo mate tua, debo mate ya kalian rakyati. Apalagi di Biau sebelah saya dengar Budi Doku bicara dari para wisinggung, kalau Madu menang maka Basda akan dibongkar. Saya sedih. Kita umat Islam jangan tidur, buka telinga mata kita. Simbol-simbol Islam akan dihancurkan oleh Madu. Orang mengaji saja diprotes. BKMT lakukan MTQ mau disuruh bubar oleh mereka. Bu, Islam kita, Bu, jangan tutup telinga. Kita buka mata hati kita untuk mencari kebenaran. Ini Islam sedang diinjak-injak oleh para calon ini. Bayangkan MTQ mau disuruh bubar. Mengaji tidak ada guna. Coba Bapak bayangkan, saya justru bertarung bersama dai ini justru karena keterpanggilan iman itu. Mungkin semua kita yang tua-tua tidak bisa lagi menikmati ini, tetapi yakinlah bahwa anak cucu kita akan menikmati program
dunia dan akhirat yang sedang dilakukan oleh Pak Adhan Dabea. Bayangkan Bu, agama orang mengaji mereka tidak suka. Bahkan pernah Martin Taha bilang, ini posko dai tiap malam Jumat jadi tanpa mengaji. Mudah-mudahan tanggal 28 Maret sekaligus 40 hari di Pak Adhan Dabea. Berarti kan tadi dia mati kan? Coba bayangkan Bu, makanya saya bilang perjuangan saya bersama dai bukan sekedar perjuangan Dabea Indrawanto, tetapi perjuangan di dai adalah perjuangan harga diri demi Islam di kota Gorontalo itu. Makanya sering saya katakan, jangankan cuma tangan saya diminta memilih dai, jangankan cuma mulut saya diminta mengkampanyekan dai, tetapi nyawa pun saya pertaruhkan demi kemenangan dai Bapak dan Ibu. Kenapa agama sedang mulai diuji? Ada calon-calon yang di otaknya hanya urusan dunia, dan kalau calon pemimpin di otaknya hanya dunia, itu sekuler. Kalau pemimpin sudah sekuler, maka tinggal sejengkal jadi komunis. Kalau sudah jadi komunis tidak bertuhan. Saya khawatir kalau orang seperti ini jadi pemimpin, nanti dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan kalau dia ngaku sebagai Tuhan, itu namanya Fir'aun. Hati-hati, kota jangan dipimpin oleh pikiran-pikiran Fir'aun gaya baru. Ini persoalan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya berharap gunakan nurani kita, lihat masa depan kita, bahwa program dai bukan untuk hari ini dan besok, tetapi program dai adalah program sepanjang masa. Ngajak mengaji apa cuma hari ini? Itu program sepanjang masa. Oleh karena itu sering saya katakan, Rasul pernah bersabda, setiap satu abad lamanya Allah datangkan pemimpin yang tegas, berani menyuarakan kebenaran, dan mampu menjalankan syiar-syiar Islam. Nah, andaikan hari ini Pak Adhan termasuk dalam yang dimaksud oleh hadis itu, dan kalau kalah tanggal 28 Maret, yang kalah bukan Adhan Dabea dan Indrawanto Hasan. Siapa yang kalah? Umat Islam yang kalah. Dan kalau itu terjadi, kita menunggu lagi 100 tahun baru akan ada pemimpin seperti Adhan Dabea. Sekarang pertanyaan saya sama ibu, saya mau ke lain, mana yang bukan dai di sini? Harus jujur, tidak apa-apa. Pasang tangan, kami bukan dai. Saya malah justru bangga ada yang pasang tangan. Saya bukan dai. Kenapa? Karena saya belum tahu programnya. Tapi sekarang saya sudah tahu, saya sudah masuk dai. Nah, begitu. Coba mana yang dai kalau begitu? Tapi ternyata yang lain juga tidak angkat tangan kan? Tidak apa-apa. Yang tidak angkat tangan, insya Allah panjang umurnya. Yang angkat tangan, insya Allah umurnya panjang. Kita ketemu tanggal 28, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Kita berdoa, ya Allah, kokohkan hati kami. Ya Allah, tetapkan pilihan kami. Jangan kau biarkan kami terpengaruh oleh setan-setan jalanan, apalagi dengan uang palsu. Ya Allah, jauhkan kami dari semua itu dan kokohkan hati kami. Tanggal 28 pilihan kami tidak akan berubah, tetap pada nomor 3. Setuju ya? Setuju? Setuju betul ini? Bapak dan Ibu yang saya hormati, formasi Pak Wali dari Pilolora ke sini. Beliau masih di sana. Saya nanti juga menyusul ke sana. Nanti gantian. Ada Pak Ustadz masih berdua di sini. Insya Allah nanti beliau lanjutkan. Cuma saya kasih ingat,
Jangan terpengaruh dengan kartu yang diberikan itu, kartu sehat. Itu bahaya, penipuan, tidak ada gunanya. Cuma mereka punya program itu keliru juga. 9 mestinya, mereka punya cuma 8. Karena gratis kan semua kan. Mestinya tambah 1 lagi, gratis nasi kuning. Yang di DP orang miskin jualan nasi kuning, mereka makan, mereka tidak bayar.